Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Di kelas internasional, hari ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan bagaimana bentuk bisnis internasional melalui sub tema dari ekonomi internasional yang tidak ada. Bagaimana ekonomi internasional dan bagaimana bisnis. Yang hari ini kami ada 5 orang yang terdirikan, ada saya sendiri, Rajul Mukminin, ada Anya Pedikaswa, ada Inti, ada Dita Sijeni, dan ada Safira Putri Nadia. Dan hari ini akan menjelaskan poin pokok dari bisnis internasional. Nah, teman-teman nanti, semisal ada yang ditanyakan, bisnis internasional ini bisa ditanyakan dengan bentuk faktual, gitu. Oke, slide berikutnya saya minta Mbak Anya untuk menjelaskan bagaimana definisi bisnis internasional secara konkret menurut tokoh baik 2004, 2006 maupun 2008. Sudah tempat. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang definisi bisnis internasional, yang dimana dalam definisi bisnis internasional ini terdapat 3 para ahli. Yang pertama, para ahli pertama yaitu mengatakan bahwa bisnis yang kegiatannya melampaui batas negara. Kemudian, definisi tersebut mencangkup perdagangan internasional, pemanufakturan di luar negeri, juga industri jasa di berbagai bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massa. Kemudian, para ahli kedua mengatakan perusahaan yang terlibat dalam perdagangan maupun investasi internasional. Yang terakhir, para ahli terakhir menjelaskan tentang definisi bisnis internasional, yaitu semua transaksi komersial baik oleh swasta maupun pemerintah di antara 2 negara atau lebih. Oke, slide selanjutnya. Oke, sebelum kita next di slide selanjutnya, mungkin dari teman-teman, baik dari Dita maupun Safira, ingin menambahkan terkait dengan definisi bisnis internasional itu seperti apa, melihat penjelasan dari beberapa ahli tokoh tadi. Sedikit menambahkan banyak terkait dengan bagaimana definisi bisnis internasional yang hari ini kalau kita tahu bisnis internasional penting bagi kita. Kenapa demikian? Nah, ada beberapa keuntungan di dalamnya. Yang pertama, komunikasi yang dibangun itu akan menimbulkan diplomasi di dalamnya, sehingga bagaimana ekspor kita dan bagaimana impor kita akan menguatkan di negara-negara yang berkembang lebih di negara maju, karena setiap negara tidak ada negara yang sempurna, tidak. Ada definisi bisnis internasional melibatkan transportasi, pariwisata, perbankan, dan sebagainya. Contoh, di sektor pariwisata lebih unggul mungkin dibandingkan negara-negara yang di luar sana. Artinya itu adalah bentuk dari bisnis internasional. Seperti itu. Nah, oke. Itu adalah salah satu bentuk definisi bisnis internasional di beberapa teori para ahli di setiap tahunnya. Kemudian next di slide berikutnya. Silakan. Oke, di slide berikutnya yaitu menjelaskan tentang karakteristik yang membedakan bisnis internasional dan domestik adalah melibatkan aktivitas lintas batas negara. Hal ini berarti menjalankan bisnis internasional lebih rumit karena ada 4 penjelasan, yaitu negara-negara mempunyai ciri khas. Kemudian yang kedua, masalah yang dihadapi lebih kompleks. Kemudian yang ketiga, bisnis internasional harus mampu bekerja dengan berbagai kendala perdagangan dan investasi yang ditetapkan suatu pemerintah. Yang terakhir, transaksi internasional melibatkan suatu perubahan mata uang dalam negara. Ya, itu satu karakteristik yang dituang ke dalam beberapa poin, yaitu ada 4 poin. Ya, silakan mungkin dari teman-teman. Kayak tadi lagi, ini biar tidak hanya ataupun yang apa ya berbicara, teman-teman Iin, Dita maupun Safira menambahkan kok harus ada negara-negara yang mempunyai ciri khas gitu loh. Silakan. Oke. Lihat diskusi kita hari ini, seperti yang dikatakan Anya tadi, itu ada 4 poin pokok.
dalamnya. Bagaimana di setiap negara mempunyai ciri khas. Contoh, negara Indonesia mempunyai ciri khas akan pariwisatanya. Nah, di situ adalah bentuk dari penguatan di setiap negara. Itu ciri khas negara. Misal di negara Eropa itu ada saljunya. Negara Indonesia kalau nggak ada salju itu ciri khas di setiap negara, dan itu bisa sebagai bentuk bisnis internasional lewat wisata. Nah, dan di karakteristik nasional akan melibatkan sejauh mana transaksi internasional melalui mata uang. Kemudian next, di perusahaan melakukan bisnis internasional. Oke, saya lanjut penjelasan slide selanjutnya, yaitu perusahaan yang melakukan bisnis dalam internasional. Di sini ada dua penjelasan. Yang pertama, perusahaan multidomestik. Perusahaan multidomestik ini terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama, menjalankan bisnis melalui suatu beberapa unit atau perusahaan lokal dalam luar negeri. Kemudian yang kedua, sebuah organisasi dengan cabang di banyak negara merumuskan strategi bisnisnya sendiri berdasarkan perbedaan dasar yang dipahami. Kemudian perusahaan global. Yang pertama yaitu organisasi yang berupaya untuk melakukan dan memandupadankan operasi di seluruh dunia dalam semua bidang fungsional. Oke. Selanjutnya, perdagangan dan investasi dalam bisnis internasional. Dalam perdagangan internasional sendiri, pastinya kita tidak asing dalam ekspor dan impor. Untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri ini, pastinya kita melakukan ekspor impor. Dan di dalam ekspor impor itu sendiri, pasti kita nantinya ketemu yang namanya keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif itu sendiri itu kemampuan negara dalam menghasilkan produksi yang jauh lebih baik dari di negara lain. Misalnya contohnya nih, Indonesia itu lebih unggul dalam menghasilkan beras seperti itu. Jadi Indonesia bisa saling ekspor impor dengan negara lain gitu. Next. Jelas, karena lihat di setiap negara itu industrial masing-masing memenuhi konsumen melalui dasar tentang sejauh mana produk yang diciptakan dan sejauh mana perkembangan yang diluncurkan. Itu bagian dari campur tangan atau investasi. Misal, hari ini yang kita lihat pembangunan jalan tol mata kerjasamanya dengan investor, dan itu dari dengan diplomasi internasional. Itu salah satu secara filosofis bagaimana kok bisa ada investasi di negeri. Dan dijelaskan oleh Mbak Kita tadi sangat cukup jelas bahwasannya harus ada yang namanya keunggulan kompetitif itu. Karena di situ bentuk dari pengukuran dan presentasi di negara. Itu ya. Kemudian slide berikutnya boleh dilanjutkan Mbak Safira Putri. Kemudian peningkatan perdagangan internasional menunjukkan bahwa ekspor merupakan strategi yang dapat meningkatkan penjualan. Jelas ya, ketika kita mengekspor suatu produk, pastinya nantinya dapat menambah profit atau devisa di negara kita sendiri, seperti itu. Dengan adanya peningkatan ekspor, tentunya profitabilitas pasti meningkat, bukan malah defisit. Contoh, misal dengan adanya ekspor, kuartal pertama, kedua, dan ketiga, terus itu meningkat. Dan itu sebagai salah satu bentuk ternyata negara kita menyumbang faktanya hari ini, mungkin hari ini, saat ini kuartal kita sedang menurun, artinya ada defisit. Oke, next slide berikutnya bisa dijelaskan oleh Iin gimana arah perdagangan. Silakan.
Ya, baik. Arah perdagangan. Negara-negara industri mengekspor ke negara-negara maju ke seluruh dunia dengan imbalan bahan-bahan mentah. Yang kedua, berbeda dengan negara Jepang, Amerika, Australia, Selandia Baru mengekspor ke negara-negara berkembang. Lah, dalam yang nomor satu ini tadi kan negara-negara industri mengekspor ke negara-negara maju. Seperti dalam contohnya kayak Indonesia ini kan negara berkembang. Kayak contohnya itu mengekspor dalam bentuk bahan yang belum jadi. Seperti bahan migas itu tadi kan Indonesia mengekspor bahan belum jadi, terus Indonesia itu tadi mendapatkan bahan yang sudah jadi. Yang poin kedua itu tadi negara-negara satu sama negara lain itu saling berkontribusi, dalam artian itu negara satu sama negara lain itu saling ekspor mengimpor, soalnya kan barang-barang di negara itu tadi kan belum tentu ada gitu. Ya, betul sekali apa yang disampaikan Mbak Iin tadi terkait dengan bagaimana bentuk ekspor itu dan bagaimana penguatan di negara itu melalui ekspor tadi. Contoh, di negara-negara maju, dia akan mengekspor ke negara berkembang yang hari ini belum ada kemungkinan produk-produk di negara berkembang itu tersebut. Sehingga adanya ekspor di negara maju. Seperti itu. Kemudian di slide berikutnya bisa dijelaskan lagi oleh Mbak Iin terkait bagaimana mitra dagang utama di setiap bisnis internasional. Silakan. Ya, baik. Mitra dagang utama, perhatian pada mitra dagang utama. Yang pertama, iklim bisnis di negara mengimpor relatif menguntungkan. Yang kedua, peraturan-peraturan ekspor dan impor bukanlah suatu yang tidak dapat diatasi. Yang ketiga, tidak akan ada penolakan budaya yang kuat untuk membeli barang-barang dari negara itu. Yang keempat, fasilitas transportasi yang memuaskan telah ada. Yang kelima, anggota-anggota saluran impor, pedagang, ban, pialang pabean telah berpengalaman dalam mengenai pengiriman impor dari kawasan eksportir. Yang keenam, devisa untuk membayar ekspor yang tersedia. Poin-poinnya itu ada 6 tadi kan sudah jelas, kayak negara-negara tadi itu saling berkontribusi antara negara satu dengan negara lain gitu. Betul apa yang disampaikan Mbak In tadi, di berbagai macam komponen ada 5 poin komponen ini. Yang kita tahu tentunya ada beberapa iklim bisnis yang kita tahu di negara A, iklim bisnisnya itu seperti apa. Sehingga kita akan masuk di negara itu. Misal iklim bisnis yang di Indonesia lebih ke iklim bisnis pembangunan misal. Terus apa yang diutarakan oleh negara Singapura misal? Apakah mereka investor di Indonesia? Mungkin bisa jadi karena Indonesia adalah konsep iklim bisnis pembangunan. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian di ekspor impor itu ada peraturan tersendiri untuk meningkatkan ekspor maupun impor gitu. Tidak hanya semata ngalir gitu aja, tidak. Ada peraturan yang dibatasi. Itu salah satunya. Kemudian di slide berikutnya saya sendiri menjelaskan bagaimana memasuki pasar luar negeri. Nah, tentunya untuk memasuki pasar luar negeri, kita tidak semata masuk begitu saja. Kita harus mengetahui bagaimana langkah konkret kita di suatu negara ketika ingin menguasai suatu negara tersebut. Contoh lah ya, Indonesia saat ini mungkin lebih dominan orang Cina, misal contoh seperti itu. Dan mereka punya bentuk industrial yang panjang di Indonesia. Itu salah satu bagaimana cara mereka memasuki pasar-pasar baru. Nah, hari ini yang kita tahu, penciptaan pasar baru yang di Indonesia, kali teman-teman, terkait dengan upaya apa yang diusahakan oleh negara asing untuk membangun pasar baru di Indonesia. Begitupun Indonesia sebaliknya, upaya apa yang menciptakan pasar baru di negara luar maupun profitabilitas di negara tersebut. Kemudian ada pasar-pasar yang tumbuh dengan cepat. Oh, ada pasar semen Gresik misal Jawa Timur ini, itu tidak sepenuhnya pengembangan semen Indonesia, dan itu ada campur tangan bagaimana investasi-investasi asing yang mengharapkan ada tumbuh dengan cepat. Begitupun dari Indonesia, misal mereka punya perusahaan di sana, mereka harus baca apakah bisa menguntungkan gitu loh atau tidak. Mereka akan terus mengembangkan proses pasar di dalamnya. Dengan kata lain, kemudian ada poin keempat,
yang lebih baik. Komunikasi yang lebih baik adalah komunikasi yang dibangun untuk bisa lebih tahu mana arah diplomasi yang kita bangun untuk bisa meningkatkan ekspor maupun meminimkan impor. Komunikasi ini penting banget dimanapun, khususnya bisnis internasional. Dengan adanya komunikasi yang baik akan menjaga lebih-lebih silaturahim, salah satunya silaturahim untuk bisa meningkatkan ekspor dan meningkatkan laba melalui penjualan tadi. Nah, ini ekspor, ini pembahasan ekspor. Sudah kita tuntaskan. Intinya di ekspor ini akan menjelaskan beberapa produk reguler, beberapa produk yang di negara itu tidak ada, dikirimkan. Di dalam Indonesia, dia punya produk yang tidak dimiliki oleh Amerika. Nah, begitupun misal Indonesia hari ini tidak punya barang yang dari Amerika, kita impor dari Amerika. Seperti itu. Nah, kemudian ini terakhir, ada 7 dimensi global. Di dalamnya ada beberapa poin yang sebagai standarisasi manajemen di dunia global. Nah, ada produk, pasar, promosi, memberi nilai tambah kepada produk, penggunaan personil bukan dari negara asal. Kemudian yang terakhir, memperluas kepemilikan global dalam perusahaan. Artinya, setiap negara memperhatikan 7 poin pokok ini. Apa, dan seperti apa, promosinya apa yang dikembangkan, dan bagaimana nilai tambah produk di negara masyarakat itu. Contoh, Amerika yang hari ini mengirimkan teknologi misal laptop. Nilai tambah dari produk itu apa? Apakah hanya sekedar sebagai bahan pembuatan makalah dan sebagainya? Tidak. Lebih. Itu bisa internet dan lain sebagainya. Dan itu satu 7 dimensi di bisnis internasional. Kemudian kita punya strategi kompetitif. Setiap negara kita harus punya strategi kompetitif. Tidak hanya asal main di dalamnya kita. Kalau kita tidak punya strategi, tidak akan bisa mampu bagaimana memecahkan sebuah problem yang ada di global, khususnya di bisnis internasional. Nah, itu teman-teman yang bisa hari ini dari kelompok 2 yang didiresikan oleh anggota tadi, yang dijelaskan oleh Mbak Anya, Mbak Safira, Mbak Iin, dan Mbak Dita tadi signifikan menurut saya, cukup kompleks. Ya, harapannya dari teman-teman kelompok lain, monggo ditanyakan dari apa yang belum dijelaskan, harus yang faktual kita kaitkan hari ini dengan 7 dimensi global ini. Teman-teman boleh menanyakan sejauh mana dampak dimensi global ini dengan adanya bencana internasional COVID-19 berpengaruh atau tidak. Yang harapannya teman-teman kelompok lain jangan menanyakan ketika sudah dijelaskan. Membangun dialektis bagus, mungkin harapannya bisa memunculkan solutif baru. Seperti itu. Dan terima kasih kepada teman-teman semua. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Ya, mohon maaf teman-teman, ternyata tadi itu ada pengurangan tentang bagaimana teori dan kebijakan perdagangan internasional. Boleh dilanjutkan oleh Mbak Dita tentang bagaimana teori dan kebijakan perdagangan internasional. Silakan. Yang pertama itu pentingnya kerjasama ekonomi internasional melalui makhluk sosial, saling melengkapi atau pertukaran dan spesialisasi. Yang ketiga, hubungan antara negara. Yang keempat, alokasi sumber daya ekonomi. Yang selanjutnya, hasil yang lebih baik dan jangka pendek dan jangka panjang. Ya, ini runtut bagaimana pentingnya kerjasama ekonomi internasional. Ini runtutnya seperti ini, secara holistik dan secara keseluruhan ini sangat jelas bagaimana bentuk mekanisme kerjasama ekonomi internasional. Silakan Mbak Dita tentang keuntungan perdagangan internasional. Selanjutnya, keuntungan perdagangan internasional yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Yang kedua, memperoleh keuntungan dan spesialisasi. Yang ketiga, memperluas pasar industri-industri dalam negeri. Yang terakhir, menggunakan teknologi modern dan meningkatkan
produktivitas. Ya, itu salah satu keuntungan yang ada dalam perdagangan internasional. Dan itu sangat jelas terkait dengan apa sih keuntungan ketika kita melaksanakan bisnis internasional, tepatnya perdagangan internasional. Kemudian di slide terakhir yang akan dijelaskan oleh Mbak Dita juga, apa teori-teori perdagangan internasional. Silakan Mbak Dita. Teori-teori perdagangan internasional, merkantilisme, suatu negara akan makmur bila mampu memaksimalkan surplus perdagangan ekspor maksimal, impor minimal. Surplus perdagangan naik ketika output keseimbangan naik. Konsumsi dan kesempatan kerja naik. Kelemahannya proteksi ketat terhadap impor dan hak monopoli pada produk domestik, mengorbankan efisien dan produktivitas. Ya, sangat-sangat luar biasa terkait dengan teori-teori perdagangan internasional, membahas tentang ekspor maksimal, impor minimal. Makanya dari awal ketika surplus itu bagus. Berita tadi sangat konkret. Ya, mohon maaf kepada teman-teman yang mungkin dari awal tadi saya udah tutup dengan salam. Saya ucapkan terima kasih.